Good morning viewers, welcome to the Unsia TV. Today, I'm Heronimus Caturusnuwardana as the presenter. And now let's see how the politics situation in Indonesia 224 with Evinta as the head chairperson of voting commission. Halo semuanya, kembali lagi di Unsia TV dengan saya Heronimus Caturusnuwardana. Dan pada kesempatan kali ini saya udah bersama narasumber hebat nih. Tentunya udah kenal dengan dunia perpolitikan Indonesia. Nah, langsung saja Kak Evinta boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evinta. Saya hari ini menjadi narasumber yang akan diwawancarai oleh Wisnu. Nah, langsung saja ya Kak Evinta ya. Yang pertama, tahun 2024 ini kita ketahui kan merupakan tahun politik nih, di mana pemilu baru saja terselenggarakan. Menurut Kak Evinta sendiri nih, situasi politik apa sih yang berbeda dari situasi politik-politik sebelumnya? Baik, kalau untuk politik di tahun 2024 ini lebih memanas dan lebih membara dari politik pada tahun sebelum-sebelumnya. Terutama di tahun sebelum-sebelumnya juga, khususnya untuk presiden dan wakil presiden di tahun sebelumnya cuma ada 2 paslon. Dan di tahun ini terdapat 3 paslon, di mana juga visi dan misinya sangat berbeda di masing-masing paslonnya. Visi misi dari ketiga calon juga berbeda-beda. Contohnya yang pertama yaitu paslon Anies dan Caimin mengusung tema perubahan seperti akan membangun 40 kota seperti Jakarta. Dan untuk paslon yang kedua yaitu Prabowo Gibran mengusung tema berkelanjutan seperti akan membuat program makan gratis untuk anak-anak sekolah. Dan paslon yang ketiga mengusung tema Indonesia Unggul yaitu akan membuat program internet gratis di seluruh Indonesia. Oke, Kak Evinta. Nah, itu kan tadi dari ketiga paslon ya, situasi politik tahun ini ya. Nah, di pemilu 2024 ini, Kak Evinta kan tentu mengetahui ini masih banyak sekali pemilih-pemilih muda di desa Kak Evinta. Dan Kak Evinta ini merupakan ketua KPPS di desa Pautan, khususnya TPS 7 ya Kak Evinta ya. Ya. Nah, gimana sih Kak cara mengedukasi pemilih-pemilih muda ini untuk menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar, sehingga mereka tuh tidak golput nantinya? Oke, baik. Seperti yang kita tahu sendiri, ini udah zaman 2024. Seperti yang kita juga ketahui, anak muda zaman sekarang itu sudah lebih canggih dalam bersosial media. Mereka juga bisa dapat informasi selain dari anggota KPPS atau anggota PPS atau anggota PPK dan KPU, mereka juga dapat banyak informasi dari internet. Berseliweran di internet, berbagai informasi tentang pemilu, tentang pemilihan, dan mereka juga bisa mendapatkan informasi-informasi itu dengan baik. Sehingga selain dari KPPS, mereka juga bisa menilai apa maksudnya dan bagaimana calon-calon cocok bagi mereka dan bagaimana paslon itu dapat membangun Indonesia lebih maju, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden. Karena di setiap daerah juga DPR, DPRD dan DPD-nya juga berbeda-beda. Sudah pasti yang kita bicarakan presiden dan wakil presiden aja, karena itu menyeluruh. Dan untuk tunggu loh. Dan menurut saya untuk zaman sekarang anak muda juga lebih kritis karena mereka bisa menilai, dan tentu saja sedikit atau bahkan sangat sedikit kemungkinan mereka bakalan golput, kecuali karena kan di Indonesia juga pemilu ini tidak sembarangan, semuanya ada aturan masing-masingnya, khususnya untuk anak-anak yang merantau. Anak-anak yang merantau, jika mereka tidak mengurus surat kepindahan pemilih, mereka tidak bisa memilih dan otomatis mereka akan golput. Nah, tadi kan Kak Evinta udah jelasin ya bagaimana sih cara anak muda biar nggak golput, habis itu mengedukasinya. Apa sih yang membuat Kak Evinta tuh mau terjun ke dunia politik dalam hal ini sebagai ketua KPPS di desanya Pautan? Awal mulanya saya juga orang awam yang tidak terlalu memahami tentang dunia politik, dan saya juga kurang paham apa itu KPPS atau itu PPS, dan ini untuk pertama kalinya saya mencoba mendaftar. Awalnya saya penasaran bagaimana sih menjadi anggota KPPS, terus menjadi pelaksanaan untuk pemilu dan apa saja yang mereka lakukan, karena juga ini kedua kalinya saya memilih
kedua kalinya saya memilih karena umur saya juga masih tergolong muda. Nah, setelah itu saya mendaftarlah menjadi anggota KPPS hingga saya terpilih menjadi anggota KPPS. Dan pada saat rapat anggota KPPS yang telah yang telah diterima di desa kami, yaitu di Desa Pautan, kami membentuk setiap TPS itu beranggotakan 7 orang. Di dalam Desa Pautan terdapat 10 TPS. Jadi dalam satu TPS terdapat 7 orang. Nah, dalam 7 orang itu, dalam setiap TPS 7 orang itu sudah dibagi oleh PPS. Nah, kebetulan di TPS saya, yaitu di TPS 7, saya terpilih menjadi ketua. Sebenarnya dunia politik saya atau dunia politik yang saya kenal, saya juga tidak mengenalnya lebih dalam atau lebih dari yang lain. Tetapi karena diberikan kepercayaan menjadi ketua, saya akhirnya menerima dan ingin belajar lebih. Oke, jadi bagaimana sih persiapan teknis KPPS di tempatnya Kak Evinta dalam persiapan pemilu 2024 ini? Yang pertama sama sudah pasti sebelum kami melaksanakan BIMTEK, kami anggota KPPS akan dilantik dulu oleh PPS dan PPK. Kemudian setelah dilantik kami akan menjalankan BIMTEK atau bimbingan teknik atau pelatihan. Nah, di situ kami akan belajar banyak mengenai pemilu untuk di tahun ini. Dan yang paling penting di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita juga menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Sirekap. Di tahun ini kita menggunakan Sirekap untuk menginput hasil dari perhitungan teli atau pleno. Sirekap ini digunakan untuk menginput hasil dari teli atau pleno perhitungan suara pada pemilu. Sehingga hasil-hasil dari pleno itu di-scan lalu dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga langsung terbaca dan langsung terkirim dan langsung menjadi PDF, dan terkirim langsung di KPU Kabupaten. Nah, apa lagi ya? Selain BIMTEK mengenai Sirekap, banyak sekali BIMTEK lainnya. Seperti yang paling awal yaitu BIMTEK tentang BIMTEK awal yang dilaksanakan itu yaitu yang pertama pada dasar-dasarnya dulu, seperti kayak warna surat suara, terus tuh penempatan KPPS, habis itu cara membuat KPPS, berapa ukuran TPS, terus tuh penempatan tugas masing-masing. Dan yang paling penting yaitu cara perhitungan teli. Karena pada pemilu hal yang paling penting dan sensitif itu yaitu hasil dari perhitungan. Dan juga BIMTEK ini belajar tentang suara sah dan suara tidak sah. Terus menampilkan bagaimana surat suara itu sahnya atau tidak sahnya. Kayak misalnya dicoblosnya 2 kali atau lebih di pasangan yang berbeda, itu termasuk suara tidak sah. Tetapi coblosnya 2 kali tetapi di partai yang sama itu termasuk suara yang sah walaupun di paslon yang berbeda. Dan suara yang masuk yaitu masuknya ke dalam partai. Terus selanjutnya untuk di BIMTEK kali ini sebenarnya tidak jauh beda dengan BIMTEK di tahun sebelumnya, sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja yang membedakan di tahun ini yaitu Sirekap. Aplikasi Sirekap yaitu aplikasi scanning untuk teli atau pleno. Nah, tadi kan kakak udah jelasin nih bagaimana biar pemilu ini berjalan dengan lancar, habis itu dengan sah dan segala macamnya. Tentunya pasti ada tantangannya tersendiri dok kak. Nah, bagaimana sih menghadapi tantangan itu dan apa saja tantangannya? Khususnya ya untuk di Desa Pautan, tantangannya ini, kita kan di kampung. Sinyal atau internet itu sangat tidak lancar lah ya sebutannya, karena yang namanya kita di kampung, sedangkan pemilu kali ini juga banyak menggunakan internet. Selain dari tulis tangan juga, internet juga banyak. Dari pendaftaran saja selain kita mendaftarnya secara offline, kita juga banyak pendaftaran secara
online-nya, seperti kita memasukkan anggota-anggota kita, terus kita mendaftarkan seluruh anggota kita sebagai ketua. Ini kita mendaftarkan anggota-anggota kita di BPJS Ketenagakerjaan secara online. Itu juga sebenarnya membutuhkan internet yang lancar, apalagi di kampung internetnya tidak lancar. Terus tantangan-tantangan yang lain itu lebih ke pas pada hari hanya. Pada hari hanya ini seperti yang kita tahu, pemilu kali ini yaitu memiliki 5 surat suara. 5 surat suara ini termasuk banyak dalam jika dijumlahkan dengan jumlah pemilih yang ada di desa. Contohnya per TPS saja. Per TPS itu maksimal dari orang yang memilih itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. Contohnya di TPS saya yaitu di TPS 7 pemilihnya terdapat 282 pemilih. 282 pemilih saja dikali 5 itu sudah 1.400 lebih. Nah, setiap surat suara juga kita harus menandatanganinya. Itu termasuk tantangan dan rintangan yang harus dihadapi anggota KPPS. Selebihnya itu ketelitian, kerja sama tim, itu juga termasuk tantangan. Apalagi yang namanya kita bekerja sama tim kan, kita mempunyai pendapat, terus mempunyai tanggung jawab, dan kadang juga melibatkan perasaan. Nah, itu menjadi tantangan juga untuk kita. Apalagi ini sebenarnya KPPS ini juga termasuk yang kerjanya sehari. Sehari tapi juga karena perhitungannya yang banyak dan lama, ini bisa menjadi kerja yang 24 jam karena perhitungan tadi. Oke, wah tentunya berat ya Kak. Nah, tentunya petugas KPPS ini tidak bekerja secara sendirian dong. Artinya petugas KPPS ini melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu. Nah, bagaimana sih untuk memastikan keberhasilan pemilu dengan lembaga-lembaga terkait tersebut? Untuk memastikan keberhasilan pemilih ini sih yang udah pasti tadi seperti yang saya katakan, kita pertama-tama udah pastinya BIMTEK. Di BIMTEK ini kita udah jelaskan semuanya bagaimana cara-cara agar berhasil. Sebenarnya tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, sama-sama saja. Hanya saja seperti yang kita ketahui di tahun-tahun ini seperti aplikasi Sirekap yang baru. Habis itu juga aplikasinya ini sulit untuk dijangkau ketika tidak ada bersinyal. Terus aplikasinya juga sering bermasalah karena dipakai oleh seluruh Indonesia. Nah, untuk kerjasamanya seperti yang kita ketahui dalam pemilu ini kan yang paling atas yaitu KPU, PPK, PPS, dan KPPS. Juga ada Bawaslu atau Panwas, dan yang juga membantu dalam pemilu, yang sangat-sangat membantu dalam pemilu yaitu Linmas. Nah, mereka juga sangat membantu dalam terlaksananya pemilu di setiap TPS. Seperti Bawaslu juga, PPS juga, KPU juga, PPK juga, dan yang paling penting Panwas juga. Panwas ini juga stay dan hadir dari awal sampai akhir bersama dengan KPPS dan Linmas. Mereka juga membantu dan mengawasi, lebih tepatnya mereka seringnya mereka mengawasi anggota KPPS dan pemilih bagaimana berlangsungnya pemilihan ini sehingga lancar dari awal sampai akhir. Wah, ternyata banyak juga ya elemen-elemen yang berkolaborasi dengan KPPS ini ya. Iya. Nah, tentunya kan kita tahu bahwa pemilihan ini masih dilaksanakan secara offline alias kita datang langsung ya. Nah, bagaimana sih cara kita dapat memastikan nih distribusi logistik surat suara tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga dipastikan nih pemilihan umum hasil surat suara ini transparan dan juga akurat? Seperti yang kita ketahui, pemilihannya ini kan juga berlangsungnya umum. Seperti yang kita bicarakan tadi lah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya pemilihannya ini. Dan yang pertama-tama itu untuk memastikan agar pemilih ini benar-benar memilih di TPS-nya masing-masing itu kan melalui undangan. Nah, jadi setiap TPS ini dibagikan sesuai DPT, daftar pemilih tetap. Nah, setiap TPS ini dibagikan berdasarkan DPT-nya. Undangan-undangan juga yang kita bagikan itu berdasarkan DPT. Dalam pemilihan kali ini juga terdapat 3 kategori, yaitu DPT, DPTB, dan DPK. DPT ini daftar pemilih tetap, DPTB ini daftar pemilih baru, dan DPK ini daftar pemilih khusus.
DPTB ini orang-orang yang mendapatkan undangan atau nama-nama mereka yang sudah terdaftar di dalam DPT online. Nah, DPTB ini untuk orang-orang baru, seperti misalnya orang-orang yang domisili, yang dari jauh terus melapor kepada PPS agar bisa memilih, yaitu termasuk dalam DPTB. Nah, untuk DPK ini dia asli warga di Desa Pautan, asli RT segini, RT di tempat TPS itu berada, tetapi tidak termasuk dalam DPT, dia termasuk dalam DPK dengan melampirkan KTP atau fotokopi KTP. Oke, nah itu tadi kan mengenai tentang tugas Kak Ivinta sebagai KPPS ya. Ada yang menarik nih di pemilu 2024 ini. Pemilu 2024 ini diwarnai dengan banyaknya para artis menjadi caleg. Kita dapat melihat fenomena tersebut. Nah, gimana sih tanggapan Kak Ivinta terkait artis-artis yang menjadi caleg ini, dan adakah harapan khusus untuk Kak Ivinta pada artis-artis yang menjadi caleg ini? Oke, ya di tahun 2024 ini kita juga melihat banyak artis-artis yang mencalonkan diri menjadi caleg. Harapannya sebenarnya mau dia artis ataupun dia bukan artis itu sama saja sih. Harapannya ya mereka harus menjalankan visi dan misi mereka. Jika mereka terpilih, mereka harus bisa membuat program yang baik untuk lingkungan sekitar mereka, di mana tempat mereka bertugas, dan semoga bisa bertanggung jawab dan amanah akan apa yang telah ia rencanakan, terutama visi dan misinya. Apalagi dia telah dipercayakan oleh masyarakat dan dia udah terpilih dan udah menang dalam pemilu kali ini. Itu saja sih. Baik Kak Ivinta, pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan dan kesan Kak Ivinta untuk politik tahun 2024 ini? Pesan dan kesannya itu lebih ke seru juga. Tapi itu pro dan kontra yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan banyak kesenjangan sosial. Contohnya kayak misalnya nih dalam satu keluarga, tapi calonnya yang berbeda-beda aja, itu bisa menjadi prahara dalam suatu hubungan. Contohnya seperti yang kita lihat di berita-berita ini, banyak sekali keluarga yang menjadi berkelahi hanya gara-gara berbeda pendapat dalam memilih pasangan calon presiden. Nah, sebenarnya itu bisa-bisa saja. Yang namanya setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan pendapat. Karena setiap manusia juga tidak mungkin satu pendapat dengan yang lain. Tetapi jika berbeda pendapat sampai menimbulkan masalah atau pro dan kontra, itu menurut saya tidak baik. Seharusnya tidak harus menjadi pro dan kontra. Perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi. Baik teman-teman, jadi tadi itu kisah singkat ya, sharing singkat Kak Ivinta mengenai politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 ini. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di komunikasi usia berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Okay viewers, the conclusion that Evinta and I can come up with is that a young generation, we should be eager to share in politics. We young people should be interested in politics, not apathetic about the current political situation, having a share of the smallest thing at the KPPS committee. And now, the program from each presidential and vice presidential candidate of Indonesia for 224. Here are the programs. The first, Anies Rashid Baswedan and Muhaimin Iskandar. They have a vision of Indonesia fair and prosperous for all. Their mission include ensuring the availability of basic needs and low cost of living, conducting free health checks, raising the salaries of civil servants, military or police, and state official, and establishing a state revenue agency. The second, Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka. They have a vision of Together Indonesia Advance. Their mission include achieving self-sufficiency in food, energy, and water, improving the state revenue system, reforming politics, law, and bureaucracy, preventing and eradicating corruption, and strengthening education, science and technology, and digitalization. The third, Ganjar Pranowo and Mahfud MD. They have a focus on issues such as health, economy, environment, and social justice.
and the geopolitical tension persists between major powers influencing international relations. Issues such as territorial disputes, trade conflicts, and strategic competition contribute to a complex global landscape, and the ongoing COVID-19 pandemic continues to impact political dynamics worldwide. Countries grapple with public health responses, vaccine distribution, economic recovery, and the broader social implication of the pandemic. Climate change remains a critical global concern, prompting increased attention to environmental policies and sustainable practice. International cooperation on climate goals, as exemplified by agreements like COP26, is a key focus. Rapid technological advances bring both opportunities and challenges. Nations are grappling with issues related to data privacy, cybersecurity, artificial intelligence, and the potential impact of emerging technologies and geopolitics. Human rights and social justice or the global attention is directed towards issues of human rights, social justice, and equality. Movements advocating for racial justice, gender equality, and inclusive governance continue to shape political discourse. The pandemic has highlighted the importance of global health governance. Discussions around equitable vaccine distribution, strengthening healthcare system, and preparedness for future health crises are ongoing. Migration and refugee crisis persist, and with political and humanitarian implications, nations grapple with finding comprehensive and human solutions to address the needs of displaced population. The balance between multilateral cooperation and nationalistic tendencies continues to be a defining feature. International organizations face challenges in maintaining unity and addressing global issues collectively. The current global political landscape is marked by a delicate interplay of challenges and opportunities. While geopolitical tension and global crisis pose significant threats, there is also potential for positive change through international collaboration, technological innovation, and a renewed commitment to addressing pressing global issues. It's essential to stay informed about the last developments. In conclusion, the ever-evolving landscape of global political underscores the need of informed and collaborative approaches to address the multifaceted challenges we face as we navigate through geopolitical complexities. The pursuit of diplomatic solutions, respect for human rights, and a shared commitment to building a more sustainable and equitable world remain paramount. In this dynamic area, staying vigilant, fostering international cooperation, and embracing innovative solutions will be instrumental in shaping a future that reflects of collective aspiration for a better, more interconnected world. In wrapping our news coverage, we thank you for tuning in and staying informed. Your engagement is crucial as we navigate the ever-changing landscape of current events. Stay connected, stay curious, and remember that knowledge is a powerful tool in understanding the world around us. Join us again for more updates as we continue to bring you the latest news and insight at Unsia TV. Have a great day. Thank you.